Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Ida Ratnasari adalah pelatih renang di sebuah kolam renang kecil namun ramai di Salatiga. Dengan tubuh atletis dan sikap penuh kedisiplinan, ia dikenal sebagai pelatih yang tegas namun perhatian. Rutinitasnya yang sibuk membuatnya jarang memikirkan hal lain selain pekerjaan, hingga suatu hari datang seorang pria bernama Tamrin, yang ingin belajar berenang meskipun terlihat jelas bahwa ia takut air. Tamrin, dengan tubuh jangkung dan cara bicaranya yang lembut, terlihat sangat canggung di air, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menarik perhatian Ida. Pada sesi pertama mereka, Tamrin berulang kali tenggelam meskipun hanya berada di kolam dangkal. Ida, terbiasa melatih anak-anak, mencoba sabar namun tetap tegas, memberikan arahan langkah demi langkah. Tamrin tidak banyak bicara, tetapi setiap kali ia mencoba, Ida bisa melihat keberanian yang terpancar dari sorot matanya. Di sela-sela latihan, Tamrin bercerita sedikit tentang alasannya ingin belajar berenang. Saya ingin mengatasi rasa takut saya. Dulu, saya hampir tenggelam waktu kecil, katanya singkat. Ida terkejut, namun ia tidak menunjukkan itu. Ia hanya mengangguk dan menyemangati Tamrin untuk terus mencoba. Dalam hati, ia merasa salut karena tidak semua orang berani menghadapi trauma mereka. Setiap kali Tamrin gagal, Ida selalu ada untuk membantunya bangkit. Hari itu, Ida merasa ada sesuatu yang berbeda pada murid barunya ini. Tamrin bukan sekadar murid yang ingin belajar, tetapi seseorang yang sedang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah latihan selesai, Tamrin berterima kasih pada Ida sambil sedikit bercanda. Sepertinya kamu harus lebih sabar melatih saya. Saya murid terburukmu, ya? Ida tersenyum kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan di depan murid-muridnya. Kalau kamu terus mencoba, mungkin kamu akan jadi murid terbaikku, balasnya sambil membereskan pelampung di pinggir kolam. Malam itu, Ida tidak bisa berhenti memikirkan Tamrin. Biasanya, ia mudah melupakan murid-muridnya setelah sesi selesai, tetapi kali ini berbeda. Tamrin bukan pria yang menonjol secara fisik atau karismatik, tetapi ada sesuatu dalam cara dia mencoba dan keberanian yang dia tunjukkan yang membuat Ida penasaran. Ia bertanya-tanya apalagi yang disembunyikan oleh pria yang terlihat sederhana itu. Sementara itu, Tamrin berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa malu dengan penampilannya yang kikuk di air. Tetapi di sisi lain, ia merasa nyaman dengan Ida. Ada ketenangan dalam suara Ida saat mengajarinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari orang lain. Di dalam hati, ia berjanji bahwa ia akan kembali dan berusaha lebih keras. Bukan hanya untuk belajar berenang, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh wanita yang telah mengubah pandangannya tentang keberanian. Hari-hari berikutnya, Tamrin terus datang ke kolam renang, meskipun jelas terlihat ia masih merasa canggung. Ida memperhatikan bahwa Tamrin selalu tiba lebih awal dari jadwal latihan. Ia sering duduk di pinggir kolam, memperhatikan air seolah mencoba berdamai dengan ketakutannya. Ida mulai melihat bahwa tekad Tamrin bukanlah sesuatu yang biasa. Dalam setiap sesi, meskipun sering gagal, Tamrin tetap mencoba tanpa menyerah. Di sela-sela latihan, Ida mulai membuka percakapan dengan Tamrin, berusaha membuatnya lebih rileks. Kenapa kamu tiba-tiba ingin belajar berenang? Ada alasan khusus? Tanya Ida suatu hari, saat mereka sedang beristirahat di tepi kolam. Tamrin terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan ia menjawab, saya pernah hampir tenggelam waktu kecil. Sejak itu, saya selalu takut air. Tapi akhir-akhir ini, saya merasa harus menghadapinya. Kalau tidak, saya merasa seperti hidup dengan rasa takut selamanya. Jawaban itu membuat Ida tertegun. Ia tidak menyangka Tamrin membawa beban emosional sebesar itu. Dalam hatinya, ia merasa kagum dengan keberanian Tamrin untuk menghadapi traumanya. Sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan. Kamu sudah mengambil langkah besar dengan datang ke sini, kata Ida, mencoba menyemangatinya. Tamrin tersenyum kecil, merasa sedikit lega bahwa Ida tidak menghakiminya. Namun, di balik senyum Tamrin,
Ida merasakan ada lebih banyak hal yang ia sembunyikan. Ada sesuatu di mata Tamrin yang menyeratkan rasa kehilangan, seolah trauma itu lebih dalam dari sekadar insiden masa kecil. Ida memutuskan untuk tidak memaksanya bercerita lebih jauh. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membantu Tamrin melewati ini, bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli. Semakin sering mereka berlatih bersama, semakin Ida melihat sisi lain dari Tamrin. Meski takut air, Tamrin selalu berusaha keras dan jarang mengeluh. Ia tidak hanya berlatih dengan tekun, tetapi juga memperhatikan semua arahan Ida dengan serius. "Kamu sebenarnya cukup pintar," kata Ida suatu hari. "Kalau kamu tidak terlalu takut, kamu mungkin sudah mahir sekarang." Tamrin tertawa kecil dan menjawab, "Kalau pelatihnya bukan kamu, mungkin aku sudah menyerah." Hari itu, saat Tamrin akhirnya berhasil berenang sendiri sejauh beberapa meter tanpa bantuan, ada kilatan kebanggaan di matanya yang tidak pernah Ida lihat sebelumnya. Mereka berdua tertawa bahagia, dan untuk pertama kalinya, Tamrin merasa bahwa ia bisa melawan rasa takutnya. Tetapi di sisi lain, perasaan di antara mereka mulai tumbuh, meski belum ada yang berani mengakuinya. Kolam itu tidak hanya menjadi tempat latihan, tetapi juga awal dari hubungan yang perlahan semakin dalam. Semakin hari, hubungan antara Ida dan Tamrin terasa semakin akrab. Latihan yang awalnya serius mulai diwarnai dengan canda dan tawa. Tamrin, yang dulu terlihat kaku, mulai menikmati suasana di kolam renang. Ia bahkan mulai bercanda tentang dirinya sendiri. "Kalau aku berhasil berenang 50 meter tanpa berhenti, kamu traktir aku makan, ya?" ujar Tamrin sambil tertawa. Ida mengangguk sambil tersenyum. "Kalau kamu berhasil, aku traktir yang spesial." Pada suatu sore yang cerah, Tamrin menunjukkan kemajuan pesat. Ia berhasil berenang sejauh yang ia janjikan tanpa bantuan, meskipun wajahnya masih menunjukkan sisa ketegangan. Ida bersorak kecil dan memberikan tepukan di bahunya ketika ia kembali ke tepi kolam. "Kamu benar-benar luar biasa hari ini, Tamrin." "Aku bangga," kata Ida dengan nada tulus. Tamrin terdiam sejenak, menatap Ida, lalu menjawab pelan, "Aku berhasil karena kamu percaya padaku." Malam itu, Ida memenuhi janjinya. Mereka pergi makan malam bersama di sebuah warung sederhana dekat kolam renang. Suasana santai itu membuat mereka berbagi cerita lebih dalam. Tamrin bercerita tentang kehidupannya yang sederhana sebagai pegawai kantor, sementara Ida berbicara tentang perjuangannya menjadi pelatih renang di kota kecil ini. Tamrin terkesan dengan ketangguhan Ida yang menjalani hidup dengan dedikasi penuh, sementara Ida merasa nyaman dengan Tamrin, yang selalu berbicara dengan tenang dan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama di luar kolam renang. Suatu hari, Tamrin mengajak Ida untuk berjalan-jalan di sekitar perkebunan teh di Salatiga. Di tengah hijaunya hamparan daun teh, Tamrin memberanikan diri untuk bertanya, "Apa kamu selalu sekeras ini pada dirimu sendiri? Aku bisa melihat kamu memberi banyak pada orang lain, tapi apa kamu pernah memikirkan kebahagiaanmu sendiri?" Pertanyaan itu mengejutkan Ida, membuatnya terdiam beberapa saat. Ia menyadari bahwa selama ini ia jarang memikirkan kebahagiaan pribadi. Sejak percakapan itu, Ida mulai membuka hatinya lebih lebar pada Tamrin. Ia merasakan bahwa kehadiran pria itu membawa rasa tenang dan bahagia yang sudah lama tidak ia rasakan. Tamrin juga semakin sering menunjukkan perhatiannya, meski dalam cara yang sederhana, seperti membawakan kopi untuk Ida di pagi hari sebelum latihan atau menawarkan diri membantu membawa peralatan. Bagi Ida, Tamrin bukan hanya seorang murid lagi, ia adalah seseorang yang membawa warna baru dalam hidupnya. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, Ida tidak bisa mengabaikan pertanyaan di benaknya. Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika Tamrin pergi setelah berhasil mencapai tujuannya belajar berenang? Pikiran itu membuat Ida ragu untuk sepenuhnya membuka diri, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Tamrin telah mengubah hidupnya, dan ia tidak ingin kehilangan pria itu. Tanpa mereka sadari, hubungan mereka mulai mengarah pada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pelatih dan murid.
Hubungan antara Ida dan Tamrin semakin dalam seiring waktu. Tamrin kini tidak hanya menjadi murid Ida, tetapi juga teman dekat yang selalu ada untuknya. Di sela-sela kesibukan melatih, Ida mulai merasakan kebahagiaan yang berbeda setiap kali melihat Tamrin datang ke kolam renang dengan senyumnya yang hangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ida menyadari ada sesuatu yang mengganggunya, sebuah rasa takut bahwa semua ini mungkin tidak akan bertahan lama. Kekhawatiran Ida terbukti ketika suatu hari Tamrin datang dengan wajah yang terlihat bingung. Setelah latihan selesai, ia mengajak Ida untuk berbicara di bangku taman dekat kolam renang. Dengan nada pelan, Tamrin mengungkapkan bahwa ia mendapat tawaran pekerjaan di luar kota, sebuah peluang besar yang sulit ditolak. "Ini kesempatan yang sudah lama aku tunggu," katanya dengan mata yang tampak ragu. "Tapi aku juga tidak ingin meninggalkan semua yang sudah aku bangun di sini." Kabar itu seperti angin kencang yang menghantam Ida. Ia berusaha menahan emosinya, tetapi hatinya terasa berat. "Itu kesempatan bagus, Tamrin. Kamu harus mengambilnya," jawab Ida dengan suara bergetar, meski dalam hatinya ia ingin memintanya untuk tetap tinggal. Tamrin menatap Ida, mencoba membaca apa yang sebenarnya ia rasakan. Tetapi Ida terlalu pandai menyembunyikan perasaannya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Tamrin tetap datang ke kolam renang, tetapi ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Ida berusaha bersikap profesional, tetapi ada rasa hampa yang tidak bisa ia sembunyikan. Tamrin, di sisi lain, mulai menyadari betapa sulitnya membayangkan hidup tanpa kehadiran Ida. Ia mulai meragukan keputusannya untuk pergi, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan masa depannya. Di tengah kebimbangan itu, Ida merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual dan lemas, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia dikejutkan oleh kabar bahwa ia hamil. Pikiran Ida seketika dipenuhi dengan campuran rasa takut, bahagia, dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus menyampaikan ini kepada Tamrin, terutama di saat hubungan mereka berada di ambang perpisahan. Akhirnya, setelah beberapa hari memikirkannya, Ida memutuskan untuk menemui Tamrin dan berbicara jujur. Mereka bertemu di kafe kecil dekat kolam renang. Dengan suara pelan namun tegas, Ida berkata, "Tamrin, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku hamil." Tamrin terdiam, matanya membesar seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Di tengah keheningan yang menyelimuti mereka, Ida menambahkan, "Aku tidak meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin kamu tahu." Saat itu, Tamrin tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ia harus mengambil keputusan besar tentang masa depannya bersama Ida. Kabar kehamilan Ida mengguncang Tamrin sepenuhnya. Ia duduk terdiam di hadapan Ida, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan wanita itu. Ida, yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini terlihat rentan, menunggu jawaban darinya. "Aku tahu ini tidak mudah untuk kamu," kata Ida akhirnya, memecah keheningan. "Aku tidak akan memaksa apapun. Kalau kamu memutuskan untuk tetap pergi, aku akan menghadapi ini sendiri." Kata-kata Ida membuat Tamrin merasa bersalah sekaligus kagum. Dalam situasi yang sulit seperti ini, Ida tetap menunjukkan keberaniannya. Tamrin mengambil waktu beberapa hari untuk berpikir. Ia berbicara dengan keluarganya, bahkan dengan teman-teman terdekatnya, tetapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban pasti. Di satu sisi, tawaran pekerjaan di luar kota adalah impian yang telah lama ia kejar. Namun di sisi lain, Ida dan calon anak mereka telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Ia menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga kehidupan dua orang yang kini sangat ia pedulikan. Akhirnya, Tamrin memutuskan untuk tetap tinggal di Salatiga. Dengan tekad bulat, ia menemui Ida di rumahnya. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Ida. Aku ingin ada di sini untuk kamu dan anak kita," katanya dengan suara penuh keyakinan. Ida, yang awalnya tampak tenang, tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa lega sekaligus terharu mendengar keputusan Tamrin. Dalam pelukan singkat mereka malam itu,
Ida menyadari bahwa mereka sekarang harus bersiap menghadapi semua ini bersama. Namun, keputusan Tamrin untuk tetap tinggal membawa konsekuensi besar. Ia harus melepaskan tawaran pekerjaan yang menjanjikan, dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka di Salatiga. Tamrin mulai bekerja keras mencari pekerjaan baru, bahkan mengambil pekerjaan serabutan untuk sementara waktu. Ida juga berusaha membantu sebisa mungkin, meskipun kondisi tubuhnya mulai membatasi geraknya. Bersama-sama, mereka menghadapi tantangan demi tantangan, saling mendukung satu sama lain. Suatu hari, Tamrin membawa Ida kembali ke kolam renang, tempat semuanya dimulai. Di tepi kolam, ia berjanji pada Ida bahwa ia akan melakukan apapun untuk membangun masa depan yang baik bagi keluarga mereka. "Aku tahu ini tidak akan mudah," katanya sambil menggenggam tangan Ida. "Tapi kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku percaya kita bisa melewati ini juga." Ida tersenyum, merasa lebih kuat dengan kehadiran Tamrin di sisinya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun dengan langkah-langkah kecil. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak selalu sempurna, tetapi kehadiran satu sama lain memberikan mereka kekuatan. Di tengah arus hidup yang penuh tantangan, mereka belajar bahwa cinta dan pengorbanan adalah dasar dari kebahagiaan sejati. Kini, bukan hanya air di kolam renang yang menjadi saksi perjuangan mereka, tetapi juga harapan yang mereka bangun bersama untuk masa depan. Kehidupan baru Ida dan Tamrin sebagai calon orang tua tidak berjalan mulus, tetapi mereka terus berjuang. Tamrin kini bekerja sebagai pegawai di sebuah toko peralatan olahraga, sementara Ida tetap melatih renang meski dengan beban kerja yang dikurangi. Mereka saling mendukung satu sama lain, tetapi tekanan finansial dan kekhawatiran tentang masa depan mulai menguji hubungan mereka. Ida sering merasa cemas tentang apakah mereka bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam sederhana di rumah, Ida tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Tamrin, apa kita benar-benar bisa melewati ini? Kadang aku merasa kita terlalu banyak berkorban," katanya sambil menunduk, memegang gelas air di tangannya. Tamrin menatapnya, kemudian berkata dengan tenang, "Aku juga merasa takut, Ida. Tapi aku yakin, selama kita bersama, kita pasti bisa melewati semuanya. Kita tidak perlu sempurna, cukup saling mendukung." Kata-kata itu membuat Ida merasa lega, meskipun perasaan takut masih ada. Di tengah kesulitan, sebuah kabar baik datang. Pemilik kolam renang tempat Ida bekerja memutuskan untuk memperluas bisnis dan menawarkan posisi manajer kepada Ida. Posisi ini tidak hanya memberikan penghasilan lebih, tetapi juga memungkinkan Ida bekerja dengan jadwal yang lebih fleksibel. "Ini kesempatan besar, Ida," kata Tamrin saat Ida menceritakan kabar itu. "Aku tahu kamu bisa melakukannya." Ida, yang awalnya ragu, akhirnya menerima tawaran itu dengan semangat baru. Sementara itu, Tamrin juga menunjukkan perkembangan. Ia mulai mengambil kursus pelatihan renang dasar di waktu luangnya, terinspirasi oleh Ida. "Aku ingin jadi pelatih sepertimu suatu hari nanti," katanya sambil tertawa kecil. Ida terkejut tetapi bangga melihat bagaimana Tamrin mulai menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dalam perjalanan mereka, Tamrin tidak hanya mengatasi trauma masa lalunya, tetapi juga menemukan arti sebenarnya dari keberanian, berjuang demi orang yang ia cintai. Beberapa bulan kemudian, di tengah perjalanan mereka yang penuh liku, Ida melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka menamainya Arunika, yang berarti cahaya pagi. Di ruang bersalin, Tamrin menggenggam tangan Ida erat-erat, matanya basah oleh air mata kebahagiaan. "Dia sempurna," bisiknya, melihat bayi mereka untuk pertama kalinya. Dalam momen itu, semua kekhawatiran mereka seolah lenyap, tergantikan oleh rasa syukur dan harapan untuk masa depan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan tawa kecil dan tangis bayi. Tamrin dan Ida, meskipun lelah, merasa hidup mereka kini lebih bermakna dari sebelumnya. Di suatu pagi, saat mereka duduk bersama di tepi kolam renang, menggendong Arunika, Tamrin berkata, "Kamu tahu, kolam ini bukan hanya tempat aku belajar berenang.
Ini tempat aku belajar untuk tidak takut mencintai. Ida tersenyum, menyadari betapa jauh mereka telah melangkah. Kini, mereka tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar hidup dengan cinta dan harapan yang kuat. Hari-hari baru sebagai orang tua memberikan dinamika yang tak terduga dalam kehidupan Ida dan Tamrin. Bayi kecil mereka, Arunika, menjadi pusat dunia mereka, membawa tawa sekaligus tantangan. Tamrin yang dulu kikuk kini menjadi ayah yang sigap. Ia belajar mengganti popok, menenangkan Arunika saat menangis, dan bahkan bernyanyi meski suaranya sumbang. Ida sering tersenyum melihat usaha Tamrin. "Aku tidak pernah membayangkan kamu akan jadi ayah sebaik ini," kata Ida suatu hari sambil menyandarkan kepala di bahu Tamrin. Namun, di tengah kebahagiaan itu, kehidupan tetap memberikan ujian. Suatu sore, Ida mendapat kabar bahwa pemilik kolam renang tempat ia bekerja akan menjual tempat tersebut karena alasan keluarga. Berita ini mengguncang Ida, yang baru saja mulai merasa stabil dengan posisi manajernya. Tamrin mencoba menenangkan Ida. "Mungkin ini waktunya kita memikirkan sesuatu yang baru. Bagaimana kalau kita punya kolam renang sendiri?" Ida terkejut dengan ide itu, tetapi Tamrin melanjutkan, "Aku tahu itu besar, tapi aku yakin kita bisa mewujudkannya. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama." Ide itu perlahan tumbuh menjadi mimpi baru bagi mereka berdua. Ida dan Tamrin mulai mencari cara untuk membeli atau membangun kolam renang kecil. Mereka mendatangi bank untuk mencari pinjaman, berbicara dengan teman-teman yang memiliki koneksi, dan bahkan menjual beberapa barang yang tidak lagi mereka perlukan untuk menambah modal. Meski tidak mudah, semangat mereka tidak pernah padam. Arunika yang mulai belajar merangkak menjadi pengingat akan alasan mereka berjuang. Di tengah perjalanan itu, Ida dan Tamrin kembali ke kolam renang lama untuk terakhir kalinya sebelum ditutup. Mereka berdiri di tepi kolam, mengenang semua momen yang telah membawa mereka ke titik ini. "Ini bukan akhir, Ida," kata Tamrin sambil menggenggam tangan Ida erat-erat. "Ini awal dari sesuatu yang lebih besar." Ida mengangguk, merasa haru sekaligus bersemangat. Mereka berdua tahu bahwa kolam ini adalah tempat segalanya dimulai, tetapi perjalanan mereka masih panjang. Setelah berbulan-bulan penuh perjuangan, akhirnya mimpi mereka terwujud. Dengan bantuan beberapa teman dan dukungan komunitas, mereka berhasil membuka kolam renang kecil yang diberi nama Kolam Arunika. Nama itu diambil sebagai simbol cahaya baru dalam hidup mereka. Kolam ini tidak hanya menjadi tempat latihan renang, tetapi juga ruang untuk komunitas berkumpul, berbagi, dan belajar. Tamrin, yang kini menjadi pelatih renang dasar, merasa bangga dengan perannya, sementara Ida melanjutkan karirnya sebagai pelatih utama. Pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Tamrin dan Ida duduk di pinggir kolam, menyaksikan Arunika bermain air dengan tawa riangnya. "Kamu tahu, Tamrin," kata Ida sambil menatap suaminya, "semua ini tidak akan terjadi kalau kamu tidak datang ke kolam itu dulu, mencoba mengatasi rasa takutmu." Tamrin tersenyum, memeluk Ida erat-erat. "Dan aku tidak akan pernah menemukan keberanian itu kalau kamu tidak percaya padaku," jawabnya. Dalam keheningan senja itu, mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya mengatasi ketakutan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan.